Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi, penjara lagi, gak masalah. Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan. Namun majelis hakim kemudian mengungkap dari hasil visum ada memar di kepala korban. Hakim bisa mereka beli, jaksa bisa mereka beli. Para kiai, para ustadz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. DPR bisa mereka beli, partai politik bisa mereka beli. Kemunculan Habib-Habib pada masa sekarang ini memang tidak terlalu menyenangkan karena banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi, dan ini berjuang untuk rakyat. Terdakwa kasus penganiayaan sopir taksi online, Bahar bin Smith meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Permintaan itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Ikhwan Tuan Kota, dalam agenda sidang pembacaan nota pembelaan yang digelar secara daring di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Kamis 3 Juni 2021, memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Habib Bahar bin Smith dari segala dakwaan atau tuntutan, atau apabila majelis hakim ada pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Kata Ikhwan dikutip dari Antara, Kamis. Dalam nota pembelaan itu, Ikhwan mengatakan bahwa Bahar selaku kepala keluarga dan penanggung jawab pondok pesantren memiliki tanggungan. Bahar adalah selaku kepala keluarga bertanggung jawab terhadap santri dan juga pencintanya yang menunggunya. Katanya, berkaitan dengan perkara, Ikhwan mengatakan bahwa Bahar dan korban telah menempuh kesepakatan untuk berdamai serta memberikan uang ganti rugi atas tindakan penganiayaan tersebut. Kesepakatan damai itu telah dibuktikan melalui surat perjanjian antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh anggota keluarga korban. Saksi korban tidak mau memperpanjang masalah karena sudah berdamai, ada surat perjanjian, katanya. Sebelumnya, jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menuntut Bahar dengan hukuman penjara selama 5 bulan akibat perbuatannya tersebut. Dalam amar tuntutan, Bahar dinilai terbukti bersalah melakukan penganiayaan sesuai dengan dakwaan subsider pasal 351 ayat 1 Jungto pasal 55. Adapun hal yang meringankan, kata jaksa, Bahar berlaku jujur selama proses persidangan berlangsung dan berjanji tak akan mengulangi perbuatan tersebut. Namun halnya memberatkan, lanjut jaksa, Bahar tidak memberikan contoh yang baik selaku pendakwah atau ulama yang melakukan kekerasan. Bahar mengaku menganiaya sopir taksi online bernama Andriansah karena telah menggoda istrinya. Namun, Andriansah membantah tuduhan tersebut. Sebelumnya, Bahar bin Smith lebih memilih membusuk di penjara daripada harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Karena ada kasus hukum, terus yang disampaikan adalah kriminalisasi ulama. Jikalau dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa minggu ke depan, saya ditangkap, saya dipenjara karena membela rakyat yang susah. Siap lanjutkan perjuangan, siap teruskan perjuangan. Allahu Akbar. Bilang ulama memukuli ya, kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah? Ya mesti polisi pasti bertindak kan kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu.
Karma benar-benar menimpa Habib Bahar bin Smith yang pernah mengatakan lebih memilih membusuk di penjara daripada harus meminta maaf kepada Presiden Jokowi. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini bisa saya sampaikan. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Apakah mereka yang melaporkan saya, yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor, yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin, dan saudara-saudara saya umat Islam. Sebelumnya waktu itu Bahar Smith dipolisikan Jokowi Mania dan Siber Indonesia karena ceramahnya yang menyebut Jokowi kayaknya banci hingga Jokowi haid. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden banci. Kenapa saya katakan dia banci? Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu. Dia juga didesak untuk meminta maaf. Meski demikian, Habib Bahar mengaku tak gentar. Habib Bahar mengatakan ceramahnya saat itu terkait dengan adanya aksi 4 November 2016 atau aksi 411. Dia menilai Jokowi sebagai Presiden RI saat itu tak merespons keresahan umat. Habib Bahar mengakui dalam ceramahnya dia menyebut Jokowi pengkhianat bangsa. Dan dibilang ulama memukuli ya, kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi, bukan urusannya dengan saya. Ya mesti seperti itu. Masa mukuli sampai berdarah-darah, ya mesti polisi pasti bertindak kan, kalau ada kasus-kasus hukum seperti itu. Soal dirinya yang dilaporkan ke polisi terkait dengan ceramahnya, Bahar Smith mengaku tak gentar. Dia mengaku siap dipenjara demi membela rakyat. Kalau mereka mendesak saya minta maaf, maka demi Allah saya lebih baik memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf, ujarnya. Kami Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Kali ini karma itu benar-benar terbukti. Bahar bin Smith didakwa pasal penganiayaan dan kekerasan. Ada 2 pasal sekaligus yang didakwa kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bandung. Bahar bin Smith gebuki sopir taksi online. Sidang perdana Habib Bahar bin Smith digelar Selasa 6 April 2021. Pengadilan itu digelar untuk menindaki kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith pada Adrian Syah, seorang sopir taksi online. Saat pengadilan digelar, Bahar berada di lapas Gunung Sindur, sementara majelis hakim berada di Pengadilan Negeri Bandung di Jalan R.E. Marta Dinata. Menurut dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Bahar telah melanggar pasal 170 KUHP ayat 2 ke 1 tentang kekerasan dalam dakwaan pertama dan pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan jungto pasal 55. Terdakwa HB As-Sayyid Bahar bin Smith bersama dengan saudara Wiro DPO dengan terang-terangan dan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, ujar jaksa. Habib Bahar dicatut sebagai tersangka oleh Polda Jabar setelah menganiaya Adrian Syah pada 2018. Aksi penganiayaan tersebut berlangsung di kediaman Habib Bahar, tepatnya di perumahan Bukit Cimanggu, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Bahar Smith melakukan penganiayaan bersama Wiro yang kini berstatus DPO. Sebelum penganiayaan, Habib Bahar bertanya kepada Adrian Syah apakah dia mengetahui siapa dirinya. Adrian Syah menjawab tidak tahu dan Habib Bahar pun memperkenalkan dirinya sebelum menganiaya Adrian Syah. Menanggapi dakwaan yang dibacakan JPU Kejati Jabar, Suharja, Habib Bahar menyinggung soal peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 yang intinya jaksa menghentikan penuntutan terhadap terdakwa apabila pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat berdamai. Namun majelis hakim pun lantas memotong dan meminta Bahar untuk tidak memberikan tanggapan berupa jawaban.
Hakim lantas mempersilahkan Bahar bila tak terima dengan dakwaan mengajukan eksepsi. Saya tidak eksepsi, tapi saya bingung perkara diteruskan. Peradilan restoratif justice, korban, keluarga, dan pihak lain mencari penyelesaian pada keadaan semua kemudian dicabut atau ditarik kembali di luar pengadilan, ujar Bahar. Secara hukum, secara aturan sah saja ini disidangkan. Adapun nanti memang di persidangan itu terbukti ada memang sudah berdamai, kemudian sudah ada ganti kerugian, biaya pengobatan segala macam terhadap si ini korban, ya itu salah satu pertimbangan kita dalam untuk melakukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Jadi dia sebenarnya tidak masalah. Bahar bin Smith sendiri masih mendekam di penjara setelah divonis 3 tahun buih akibat menganiaya 2 pemuda di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Bogor pada tahun 2019 silam. Meski masih di penjara, secara mengejutkan, Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka gara-gara kasus lain yang serupa, yakni soal penganiayaan terhadap sopir taksi online. Kronologi bertumpuknya hukuman kepadanya itu berawal dari laporan seorang sopir taksi online yang mengaku dirinya dianiaya Habib Bahar. Habib Bahar kemudian menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP-60-9 Romawi /2018/JBR/Resta BGR/Sektansa pada 4 September 2018 dengan pelapor Andriansa. Mendengar kabar dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Bahar bin Smith seketika mengamuk di dalam penjara dan merobek surat penetapan tersangka yang ia terima. Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Habib Bahar bin Smith. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat memvonis Bahar bin Smith 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah dalam kasus penganiayaan. Hakim menyatakan terdakwa Bahar terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja. Mengadili menjatuhkan hukuman pidana terdakwa selama 3 tahun penjara, denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan. Ucap majelis hakim yang diketuai Edison Muhammad di sidang vonis yang digelar Pengadilan Negeri Bandung di Gedung Arsip dan Perpustakaan, Jalan Seram, Kota Bandung, Selasa 9 Juli 2019 silam. Majelis hakim menegaskan bahwa Bahar terbukti menganiaya 2 korban. Menurut hakim, Bahar bersalah sesuai pasal 333 ayat 2 KUH Pidana dan atau pasal 170 ayat 2 dan pasal 80 ayat 2 jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Habib Bahar bin Smith diadili di pengadilan usai menganiaya 2 remaja, yaitu Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Khairul Umam Al-Muzaki alias Zaki. Penganiayaan dilakukan di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin milik Bahar di kawasan Bogor pada Desember 2018 silam.